Oke, ibu-ibu kita akan lanjutkan ya mengenai hikmat Amsal bagi perempuan. Nah, berkaitan dengan relasi tentu saja adalah kita perlu mengekspresikan emosi kita dengan baik ya. Karena itu memang pentingnya kesabaran. Saya yakin ya, ibu-ibu ini adalah salah satu hal yang kita sangat tidak sabar. Terutama kita yang hidup di kota ya, itu kesabaran kita itu benar-benar semakin lama semakin tidak sabar ya dengan kesibukan kehidupan. Sehingga kita melihat ini menjadi penting bagi kita. Amsal 14 ayat 29, orang yang panjang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Bayangkan tuh, dikatakan membesarkan kebodohan kalau kita itu cepat marah. Karena memang kita tahu bahwa di dalam kemarahan kita akhirnya kita melakukan hal-hal yang tidak benar ya, yang kemudian mungkin kita sesali ya. Jadi kita harus hati-hati, bersabar. Cuman memang hati-hati ibu-ibu ya, ketika berdoa Tuhan berdoa kepada Tuhan minta kesabaran. Wah, Tuhan biasanya mengirim hal-hal yang membuat kita naik darah tuh ya. Karena cara mengasah kesabaran adalah memberikan kita hal-hal yang tentu saja tidak kita suka ya. Nah, 16:32 mengatakan seperti ini. 16:32. Sebentar. 16:32, orang yang sabar melebihi seorang pejuang, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Hebat gak tuh? Dianggap orang yang sabar itu lebih hebat dari orang yang bisa merebut sebuah kota. Ya, jadi memang kesabaran merupakan hal yang sangat penting. Karena sebenarnya kita sendiri tahu ya, keputusan-keputusan yang kita ambil ketika sedang marah itu jelas merupakan keputusan yang sering sekali kita sesali. Ratu Wasti diturunkan ketika si raja yang mabuk sedang marah, betul enggak? Dan sesuatu yang kemudian dia sesali ya, jadi kita harus hati-hati. Bahkan 12 ayat 16 mengatakan seperti ini. Bodohlah yang menyatakan kekesalannya seketika itu juga, tetapi cerdiklah yang mengabaikan cemooh ya. Jadi dan di sini mau menunjukkan betapa ketidaksabaran itu bisa membuat orang kemudian sampai mendatangkan malapetaka. Kemudian kendalikan emosi. 25 ayat 28 ya, Amsal 25 ayat 28. Bagaikan kota yang roboh temboknya, demikianlah orang yang tidak dapat mengendalikan diri. Menunjukkan ya betapa kalau kita tidak mengendalikan diri itu benar-benar bisa menghancurkan segalanya. Ya, 27 ayat 4, panas hati kejam dan murka melanda, tapi siapa yang dapat tahan terhadap cemburu ya. Jadi sekali lagi menunjukkan amarah yang mengerikan. Saya ada kisah dan itu harusnya kisah beneran ya, saya terima dari teman saya. Di mana ada seorang ayah suatu waktu dia tuh baru beli mobil mewah yang baru. Dan dia parkir sampai saking sayangnya dia tuh sering kali tidak pakai. Nah, dia punya anak gadis yang masih kecil sekali dan anak gadis itu suatu waktu mau berpikir dia mau memberikan hadiah kepada ayahnya berupa lukisan, tapi lukisan itu dia lukis di mobil Bapak Ibu ya. Jadi maksudnya mobil itu jadi rusak. Waktu ayahnya datang marah sekali, dia pukul tangan anak itu habis-habisan dalam kemarahannya. Dan sesudah itu dia masih marah, anak itu tentu saja menangis dan kemudian si suster mengatakan aduh tangan itu parah perlu dibawa ke dokter. Dia saking marahnya tidak peduli. Baru setelah beberapa hari ya hilang kemarahannya dia dibawa, tetapi tangan anaknya sudah tidak bisa disembuhkan sampai harus diamputasi. Bapak Ibu, kemarahan bisa menghancurkan, mengerikan sekali ya. Kita perlu mengendalikan emosi kita. Saya yakin itu akan menjadi penyesalan seumur hidup si bapak ya. Dan akhirnya dia dia merasa menyesal, dia hancurkan mobil tersebut. Mobil yang begitu dia sayangi lebih dari putrinya. Tapi saudara, itu yang membawa malapetaka. Hati-hati ibu-ibu ya, kemarahan bisa mengerikan sekali.
Ya, jadi kita harus mengendalikan kemarahan kita. Oke lah kita marah. Dan sering sekali kita itu tidak bisa mengontrol, tapi sesudah itu ayolah ingat ayat Alkitab, ingat untuk menghela napas misalnya ya, untuk meredakan kemarahan kita. Karena itu sering sekali kadang-kadang ketika kita sangat marah, lebih baik pergi dulu ya, menenangkan diri daripada terus bertengkar dengan pasangan. Akhirnya kita akan mengatakan kata-kata yang kita sesali, tapi kata-kata yang sudah diucapkan tidak bisa ditarik kembali. Ya, karena itu lebih baik kalau kita marah sekali kita pergi menenangkan diri, berdoa atau apa ya, supaya kita jangan terbawa emosi. Kita kan tahu dong ketika kita lagi emosi sekali ya. Jadi jangan membiarkan kita kemudian emosi kita membuat kita mengatakan atau melakukan hal-hal yang akan kita sesali. Nah, karena itu tidak mengherankan Amsal juga berkata jangan bergaul dengan orang yang mudah marah ya, karena kita melihat Amsal 16:14. Kegeraman raja adalah malaikat maut tetapi orang bijak memadamkannya ya. Jadi ini lebih mau berbicara tentang bahwa kita juga jangan bergaul dengan orang yang mudah marah. Nah, tentu saja lawan dari kemarahan adalah hati yang tenang. Karena itu kita melihat hati yang tenang memberikan kehidupan yang bahagia ya. Jadi kita melihat 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh tetapi iri hati membusukkan tulang. Ibu-ibu tentu saja memang ini mungkin sampai hiperbol ya, enggak pernah kali orang busuk sampai tulangnya gara-gara dia iri hati. Tapi betul sekali bahwa emosi-emosi yang negatif itu menghancurkan kesehatan loh ibu-ibu. Sehingga saya pernah membaca buku 50% dari penyakit kita itu adalah karena emosi kita. Ya, karena kita mempunyai emosi yang negatif, stres dan sebagainya. Ya, sehingga kita harus hati-hati. Karena itu tidak mengherankan Alkitab juga mengatakan bahwa hati yang riang adalah obat yang manjur, dan itu adalah sesuatu yang sangat benar ya. Hati yang riang adalah obat yang manjur. 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kan itu saya pernah nonton juga video sampai seorang dokter jantung mengatakan kalau kamu bisa di dalam sehari saja senyum, maksudnya senyum yang benar-benar kamu bisa membuat kamu hatimu tuh, kamu bakal sembuh dari penyakit jantungmu. Yang nggak tahu deh apa yang dikatakannya benar atau enggak. Tapi saya percaya sekali hati yang gembira, hati yang tenang itu memang saudara sangat obat yang sangat manjur untuk kesehatan ya, karena memang kita tahu bahwa ada yang namanya psikosomatik ya enggak. Kita sakit sebenarnya karena perasaan kita ya, tetapi itu benar-benar akan menjadi sakit secara fisik. Jadi kita harus hati-hati dengan itu. Dan adalah satu hal yang benar, kalau kita adalah orang yang punya penyakit MA atau asam lambung, begitu marah mahnya kambuh. Aneh ya. Saya tuh memang dari dulu suka itu asam lambung. Ada suatu waktu, nah memang pada waktu itu saya mengalami masalah deh ya di dalam relasi. Aneh sekali ya. Jadi saya itu jadi sampai begitu kesal muntah tuh langsung. Begitu kesal enggak bisa makan, itu benar-benar berpengaruh banget tuh. Jadi benar-benar itu adalah sesuatu yang nyata. Dan memang ada studi yang mengatakan kalau kita memang ya sudah punya penyakit MA ya, begitu kita kesal, itu MA kita itu bisa berdarah. Itu adalah sesuatu yang real. Ya, jadi dalam hal itu kita harus mengerti bahwa banyak sekali sebenarnya keadaan fisik kita itu dipengaruhi. Kalau tidak, ya coba kayak misalnya cari tahu, sekarang kan apa-apa juga misalnya bisa di Google dan sebagainya. Coba lihat pengaruh kemarahan kepada kesehatan kita dan pengaruh hati yang tenang, hati yang gembira pada kesehatan kita. Karena itu kenapa juga Tuhan mengatakan kita harus mengampuni ya. Karena sebenarnya kalau kita tidak mau mengampuni berarti kan hidup di dalam kemarahan terus kan dan kekesalan. Yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri. Orang yang kita kesali enak tidur, enak makan.
Kita yang tidak enak tidur, tidak enak makan, buat apa ibu-ibu? Betul enggak? Berarti kita terus memberikan kuasa kepada orang yang sebenarnya sudah kita jengkel sekali, yang sudah kayaknya merusak hidup kita, dan kita terus memberi dia kuasa untuk menghancurkan hidup kita. Buat apa? Jadi mengampuni terutama bukan untuk orang itu. Mengampuni terutama adalah untuk kebaikan kita sendiri. Jadi jangan ngomong enak aja ngampuni dia. Kenapa aku harus ngampuni? Pikir, kita yang akan diselamatkan dengan kita mengampuni. Jadi kita mengampuni demi diri kita sendiri. Ya, karena itu kenapa Tuhan menyuruh kita harus mengampuni. Ya, jadi hiduplah dengan tenang. Ya, dan juga tadi dikatakan iri hati, ya. Ngapain sih harus iri hati dengan orang? Tuhan itu memberi setiap kita bagian yang Tuhan mau berikan. Dan kita nanti akan diminta pertanggungjawaban sesuai dengan karunia, bakat, ya, kesempatan yang Tuhan berikan. Jadi orang yang diberikan karunia, talenta dan uang yang banyak misalnya akan dituntut lebih. Jadi ibu-ibu enggak usahlah iri dengan patung. Saya mah bersyukur saya bukan patung. Aduh ampun deh ya. Kalau enggak nanti ya pada hari penghakiman Tuhan nanya apa yang sudah kamu lakukan. Dan saya enggak rela tuh hidup seperti patung ya. Aduh kayaknya enggak ada waktu untuk rileks begitu. Makanya saya tuh bukannya iri, saya bersyukur. Aduh Tuhan terima kasih ya. Tuhan tidak memberikan saya sebanyak talenta sebanyak yang diberikan kepada patung. Ya enggak ya. Jadi jangan cuma lihat enaknya, lihat dong tanggung jawab yang kemudian akan Tuhan tuntut kalau kita diberi banyak. Nah jadilah pendamai, jangan menimbulkan pertengkaran ya. Jangan menimbulkan pertengkaran dengan kebencian. 10 ayat 12 kita lihat. 10 ayat 12, kebencian menimbulkan pertengkaran tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Ya jangan menimbulkan dengan pertengkaran. Nah kita harus mengakui ya kita perempuan memang lebih rese ya ibu-ibu ya daripada laki. Ya enggak ya? Hal-hal kecil saya kan ada di STT akan ada asrama perempuan dan asrama laki-laki. Ayo coba yang suka ribut yang di asrama perempuan atau asrama laki? Asrama perempuan, masalah kecil aja jadi besar ya. Jadi dalam hal itu memang ya kita harus hati-hati. Jadi jangan menimbulkan pertengkaran dengan saksi dusta, kecurangan dan fitnah. Itu bisa kita lihat 6 ayat 19. Seorang saksi dusta yang meniupkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran saudara. Dengan kemarahan tentu saja ya itu merupakan sesuatu yang kita mengerti dengan baik. Amsal 15 ayat 18, pemarah membangkitkan pertengkaran tetapi orang yang panjang sabar memadamkan perbantahan. Dan karena keserakahan, ya jadi 28 ayat 25, orang yang loba menimbulkan pertengkaran tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Orang yang serahkan berarti kan menginginkan milik yang sebenarnya bukan hak dia ya, dan itu sering sekali kemudian menimbulkan pertengkaran ya. Jadi memang jangan menginginkan apa yang sebenarnya bukan milik kita. Ingat ya Tuhan sudah memberikan setiap kita bagian kita masing-masing. Sedangkan ibu-ibu kalau kita percaya Allah kita Maha Kuasa, kalau itu adalah bagian kita bisa gak orang merebutnya? Nggak bisa. Ya, jadi kita ya juga nggak usah ketakutan. Kalau bisa hilang berarti memang itu bukan bagian kita. Jadi kalau memang hilang ya sudah ya. Jadi memang berarti itu sudah bukan merupakan bagian kita. Mungkin tadinya milik kita tetapi sekarang itu sudah bukan merupakan bagian kita. Ya relakan saja. Dan saya rasa ini juga adalah hal yang sangat baik ya. Hari itu saya mendengarkan perkataan orang ya, mertuanya yang sudah tua biasanya kan menyimpan emas di rumah, kerampokan 1 kilo ibu-ibu. Waduh 1 kilo sekarang harganya 1 M lebih kan ya, emas lagi mahal lagi. Dia sampai kesal banget, itu adalah mertuanya, tapi si mertua itu orang Kristen yang saleh mengatakan gak apa-apa, mungkin orang yang mengambil itu membutuhkan. Dia mengatakan dia yang sakit hati, mertuanya kagak sakit hati.
punyalah sikap seperti itu. Kalau memang hilang, itu memang sudah waktunya untuk kehilangan, ya. Berarti ya kita terima, ya. Tentu saja kita perlu melakukan yang baik yang bisa kita lakukan, tapi kalau memang harus hilang ya sudah, ya. Jadi dalam hal itu kebalikan dari keserakahan ya kita pun harus menerima ya ketika ada bagian dari kita yang kemudian diambil orang. Kemudian kita melihat dengan mengungkit masalah, Amsal 17 ayat 9. Siapa menutupi pelanggaran mengejar persahabatan, tetapi siapa mengungkit-ungkit masalah menceraikan sahabat karib. Ya, sedangkan menutupi pelanggaran mengejar persahabatan, karena itu salah satu aspek dari kasih dari 1 Korintus 13 adalah menutupi banyak kesalahan, ya. Ketika kita mengasihi kesalahan-kesalahan kecil yang enggak usahlah dipermasalahkan, apalagi kesalahan-kesalahan yang orang lakukan dengan tidak sengaja, ya. Tentu saja kesalahan yang perlu diperbaiki kita beritahu, ya. Tetapi banyak hal yang sebenarnya orang nginjek kaki kita enggak sengaja, ya udahlah, ya enggak usah kemudian dipermasalahkan. Orang melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak sengaja, ya. Jadi jadilah pendamai, jangan apa-apa itu mau kita ributkan. Lagi pula ibu-ibu kita itu enggak punya waktu untuk ribut dengan semua orang dan semua hal, ya. Pilih yang perlu kita ributkan gitu loh, ya, yang punya arti, ya. Nah itu pilih tuh, aku harus meributkan karena ini soal kebenaran, karena ini soal yang penting untuk relasi kita. Nah pilih hal-hal yang perlu kita ributkan, ya, jangan semuanya. Kemudian jadilah pendamai dengan kasih. Kita melihat 10 ayat 12. 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Itu sama dengan tadi, dengan kesabaran juga tadi sudah kita baca. Nah, dengan mengendalikan emosi dan memaafkan, ya. Jadi itu merupakan sesuatu yang penting sehingga kita melihat 19 ayat 11. Akal budi membuat seorang panjang sabar dan kemuliaannya ialah memaafkan pelanggaran. Nah, ibu-ibu, siapa orang yang paling perlu kita maafkan? Saya rasa ya pasangan kita, ya. Ya, ketika Tuhan Yesus menjawab, ya, kita harus mengampuni 77 kali, ya, seringkali dianggap 70 kali 7 walaupun itu diperdebatkan, tapi katakanlah 70 kali 7, 490. Tidak cukup untuk pasangan. Ya toh? Sehari 1 kali aja dia membuat kesalahan, setahun lebih udah habis tuh 490. Jadi untuk pasangan mah kagak cukup 490. Jadi itu memang adalah angka genap, karena ya iyalah, orang yang kita kasihi dan kita tinggal bersama-sama pasti adalah orang yang paling menyakiti kita. Ya, karena perkataan yang sama dikeluarkan oleh pasangan kita, kamu kok bodoh banget dengan orang lain, yang mana yang lebih menyakitkan? Tentu saja kalau dikeluarkan oleh pasangan kita, ya. Jadi memang pasangan kita pasti merupakan orang yang paling banyak menyakiti kita. Tapi jangan lupa kita juga merupakan orang yang paling banyak menyakiti dia. Jadi jangan cuma lihat di pihak kita, ibu-ibu, kita mah juga sama terhadap dia, ya. Karena itu memaafkan, mengampuni itu mutlak perlu. Ya, apalagi di dalam relasi dengan keluarga. Itu mutlak perlu dan bukan cuma sekali, perlu beratus-ratus, beribu-ribu kali. Kita harus belajar untuk memaafkan, ya. Tetapi seperti saya katakan, ingat, memaafkan, mengampuni itu juga adalah untuk kepentingan kita. Kemudian dengan menghindari pencemooh, ya, 22 ayat 10, usirlah pencemooh maka lenyaplah pertengkaran dan berhentilah perbantahan serta cemooh. Berarti ibu-ibu, hati-hatilah dengan siapa kita berteman. Ya. Birds of the same flock fly together, ya enggak, ya. Jadi orang-orang biasanya yang mungkin, ya, mempunyai sifat yang sama, ya, itu yang kemudian bersama-sama. Kalau kita bergaulnya dengan pemarah, kira-kira kita bakal jadi lebih sabar apa lebih pemarah? Bakal lebih pemarah, karena kita lihat oke, rupanya, ya, kalau sedikit aja kita marah begitu, ya, dan kita akan jadi lebih pemarah.
Jadi hati-hatilah dengan siapa kita bergaul ya. Kita harusnya lebih bergaul dengan orang-orang yang cinta Tuhan, yang bukan sempurna tentu saja, tetapi yang juga tahu bahwa dirinya punya kelemahan dan berupaya untuk mau menjadi orang yang lebih baik. Dan dengan menghindari perbantahan ya, sehingga kalau kita melihat 17 ayat 14, memulai pertengkaran seperti membuka jalan air, jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Artinya apa? Itu seperti floodgate ya, seperti masuk gerbang banjir itu kan kalau dibuka, waduh udah kagak bisa dibendung tuh. Itu semuanya nanti keluar, jadi hindarilah ya, karena resikonya memang atau konsekuensinya bisa sangat mengerikan. Nah, berkaitan dengan yang sama, berhikmatlah dalam berkata-kata. Ada kalanya silence is golden ibu-ibu ya. Ada kalanya tentu saja kita harus bersuara, dan ingat ya, hikmat itu bukan berarti senantiasa kita lakukan ya. Hikmat itu berarti kita perlu memilih, kadang-kadang seperti ini, kadang-kadang seperti itu. 13 ayat 3 misalnya mengatakan seperti ini. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang gegabah mulutnya akan ditimpa kebinasaan. Ya, hati-hati dengan mungkin mulut kita kemudian menghina orang yang tidak tepat, waduh itu bisa menghancurkan hidup kita. Ya, jadi kita harus hati-hati dengan mulut kita mengatakan hal-hal yang kemudian mungkin sulit dimaafkan oleh suami dan anak-anak kita. Karena itu kita harus hati-hati, ingat ya, perkataan yang sudah diucapkan tidak dapat ditarik kembali. Rasa sakit itu sudah tertancap ya, dan itu membutuhkan waktu untuk bisa meminimkannya. Karena itu kita harus hati-hati. Nah, perkataan lancang dapat menghancurkan orang, 12 ayat 18. Ada orang yang mulutnya lancang seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Saudara lihat gak? Lancang seperti tikaman pedang ya, itu benar-benar bisa menghancurkan. Dan sering sekali ibu-ibu ya, tanpa kita sadar ya, orang yang sebenarnya hidup tenang hanya seperti kita katakan, misalnya istri yang tenang-tenang aja walaupun gaji suami tidak besar. Dan kamu cuma berkata, kok kamu mau ya dengan kehidupan yang sederhana seperti ini? Gak pengen tuh ke luar negeri setiap tahun? Saudara, perkataan itu bisa menghancurkan hidupnya. Karena sejak itu dia tidak lagi bersyukur dengan apa yang bisa diberikan suaminya. Dia akan terus bertengkar, menuntut lebih. Ibu-ibu ngerti gak betapa perkataan kita begitu mudah menimbulkan ketidakpuasan, padahal tadinya orang itu hidup dengan oke. Gara-gara kita berkata, kok kamu rela ya hidup seperti ini? Kita bisa menghancurkan mereka. Hati-hati dengan apa yang kita katakan ya. Ingat, Tuhan itu memberikan setiap porsi, tidak semua orang akan hidup mewah. Ya, jadi jangan kemudian mengiming-imingkan seseorang untuk hidup mewah ketika itu bukan merupakan bagian hidupnya, setidak-tidaknya sekarang ini kan. Ya, kita seharusnya memakai perkataan kita untuk membangun, bukan untuk kemudian memprovokasi. Ya, perkataan-perkataan seperti itu begitu mudah menghancurkan. Tapi sebaliknya, ketika ada orang berkata-kata seperti itu, kok kamu mau sih dengan suami yang kayak gitu? Ibu-ibu ya, hati-hati ya, karena kita harus percaya bahwa apapun yang terjadi itu adalah sudah terjadi di dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga kita seharusnya ya berupaya sebaik mungkin kemudian membina rumah tangga kita, membina keluarga kita. Suami kita pasti tidak sempurna, anak-anak kita juga tidak sempurna, tapi dia adalah suami kita. Dia adalah anak-anak kita ya. Kita perlu memikirkan bagaimana menjalankan hidup yang lebih baik dan jangan kemudian termakan perkataan-perkataan negatif seperti itu. Nah, kemudian yang sangat menarik juga adalah ini ya, Amsal 17 ayat 28. Orang bodoh pun akan disangka bijak kalau ia diam.
Disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya, ya. Jadi kadang-kadang silence is golden supaya jangan ketahuan bodohnya kita, ya. Jadi kalau ada hal yang kita kagak ngerti, dak usahlah buka mulut, betul nggak? Ya nggak ya? Kita kan sering sekali melihat sosmed ya, orang yang nggak ngerti perkaranya main nyerocos aja, akhirnya kelihatan berhikmat atau kelihatan bodoh? Kelihatan bodohnya, ya. Jadi memang silence is golden itu ya kadang-kadang memang perlu kita terapkan ibu-ibu ya, supaya jangan kedengaran atau ketahuan bodohnya kita. Kita kan nggak mungkin dong berhikmat atau berpengetahuan dalam segala perkara ya. Jadi dalam hal-hal yang kita tidak tahu ya silence is golden ya. Nah kemudian ini juga sangat penting, nada dan waktu bicara sangat penting. 27 ayat 14. 27 ayat 14. Siapa pagi-pagi sekali memberi salam kepada sesamanya dengan suara nyaring akan dianggap sedang mengutuk. Dia memberi salam berarti tujuannya baik enggak? Tapi gara-gara nadanya terlalu keras dianggap mengutuk. Nah saya rasa itu yang terjadi sering sekali, sebab perkataan kita kepada suami kita itu dia tidak masalah. Tapi yang dia permasalahkan nada kita belum apa-apa sudah tinggi. Iya toh? Jadi belum apa-apa sudah membuat dia defensif. Sehingga kalau kata-kata itu kita bicarakan dengan nada yang biasa, kemungkinan dia akan mengiyakan. Tapi belum apa-apa udah teriak. Waduh udah dah ya. Udah gak terdengar ibu-ibu apa yang kita mau katakan. Jadi kita harus hati-hati ya. Dan apalagi kita perempuan ya. Sorry aja ibu-ibu ya, kalau sudah nada tinggi ndak enak banget tuh didengar ya, melengking begitu. Saya sendiri juga nggak suka tuh ya, suara perempuan kalau sudah nyaring itu aduh benar-benar menyakiti telinga. Ya jadi kita bisa bayangkan tuh itu suami kita itu ketika mendengarnya itu seperti apa ya. Nah saya punya cerita yang bukan cerita lah sebenarnya, waktu itu saya dengar di radio, udah lama sih sekarang udah gak pernah dengar radio ya. Tapi sebenarnya sangat menarik. Dia mengatakan memang kita itu harus mengerti perbedaan laki-laki dan perempuan ya. Perempuan itu bisa multitasking, jadi Tuhan ciptakan memang kita luar biasa karena memang kan harus jaga anak, harus masak, harus bersihin rumah, belum lagi kalau yang kerja ya, jadi perlu multitasking, laki-laki kurang bisa. Jadi laki-laki kalau sudah konsentrasi dengan sesuatu telinganya udah kagak bisa dengar kita memanggil. Karena itu sering ya kita manggil suami sampai manggil sekali, 2 kali, 3 kali akhirnya suara kita udah nyaring ya, baru pada waktu itu dia dengar. Dan dia berpikir istriku kok kalau manggil aku ya suaranya itu menggelegar seperti itu. Ya karena itu dia mengatakan daripada begitu menimbulkan kesalahpahaman kita juga semakin marah. Suami juga kok istriku galaknya luar biasa. Kalau dia tidak mendengar kenapa kita tidak mendekati tepok pundaknya. Karena memang laki-laki kalau sedang berkonsentrasi ibu-ibu ya benar-benar bisa kagak denger tuh. Aduh suami saya apalagi, gak usah jauh-jauh ya kalau ngomong gitu dia tuh selalu iya tapi gak denger. Jadi sekarang saya nanya, saya ngomong apa? Ya, saya ngomong apa, dia ngomongin apa dia katakan baru oke, dia denger. Kalau enggak ya, karena ketahuan, iya sudah tuh kita nanya dia kagak ngerti loh. Tadi kamu jawab ya maksudnya apa gitu kan ya, tapi itu. Ya dan itu yang sering terjadi, laki kan suka ndak mau ribut ya, jadi iya gitu kan. Tapi sering sekali mereka tuh ndak denger apa yang kita katakan ibu-ibu ya. Jadi kita yang harus gimana kreatif lah ya supaya kalau itu, dan suami saya juga sekarang satu telinganya sudah agak kurang denger tuh. Dan memang orangnya tuh suka cuek, saya tuh suka kesel banget, suka iya tanpa mendengar apa yang saya katakan. Tapi mungkin kebanyakan suami seperti itu tuh ya. Kemudian satu hal lagi pengatur keuangan, nah ibu-ibu ya
kita yang harus pintar mengatur keuangan. Memang mungkin tidak semua orang, tidak semua perempuan ya. Dan kalau memang kita parah di dalam mengatur keuangan ya mungkin kita harus meminta suami yang mengatur. Tetapi secara umum ya kita harus pintar mengatur keuangan. Nah tetapi untuk itu juga kita melihat satu hal, orang harus rajin bekerja, orang rajin memperoleh harta berharga ya. Sehingga kalau kita melihat Amsal 12 ayat 27, kita tahu bahwa keuangan itu adalah salah satu yang sering dipeributkan oleh suami istri. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Nah kemudian menarik bahwa harta yang dikumpulkan dengan kerja keras akan bertambah. 13 ayat 11, harta yang mudah diperoleh akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit akan membuatnya bertambah. Artinya janganlah ngarepin dapat lotre. Ya, pertama memang kita seharusnya tidak ya membeli lotre, karena apa? Uang yang mudah didapatkan mudah habis. Iya toh? Ya, karena itu kenapa kita melihat di dalam kehidupan kita misalnya selebriti ya, yang waktu tenarnya uang itu kayaknya nggak habis dihitung, ternyata di dalam beberapa tahun atau bisa waktu tuanya mati melarat. Aneh nggak? Aneh kan? Karena memang kita mudah mendapatkan, kita juga mudah memakainya. Tapi kalau kita harus simpan sedikit-sedikit, akhirnya kita lebih bijak di dalam memakainya. Karena itu kenapa harta yang dikumpulkan dengan kerja keras akan bertambah. Ya, jadi marilah kita ya menabung, punya kebiasaan untuk menabung ya untuk masa depan kita. Sedangkan kantuk atau kemalasan membuat orang berpakaian compang-camping. Kita tidak usah lihat deh ya. Kemudian hidup dengan hemat. Coba kita lihat. 21 ayat 17. 21 ayat 17. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar akan minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Ibu-ibu kita seharusnya hidup dengan hemat, karena orang yang suka bersenang akan kekurangan, ya betul dong, akhirnya pendapatan sebanyak apapun tidak akan cukup kalau kita mengejar kesenangan. Sedangkan 13 ayat 22 mengatakan seperti ini. Ya, kita melihat 13 ayat 22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Tapi berarti seharusnya kita itu bukan saja ya keuangan itu bisa untuk hidup kita sampai tua, tetapi juga bisa mewarisi. Tapi saya mau supaya kita juga melihat bahwa kita itu juga hidup hemat supaya bisa banyak membantu orang ya. Selain tentu saja kita perlu memberikan persembahan kepada gereja, tapi kan selalu ada orang-orang sekeliling kita yang membutuhkan bantuan, belum lagi keluarga. Kalau kita tidak hidup hemat, untuk kehidupan sendiri saja tidak cukup, bagaimana bisa menolong orang. Ada satu misioneri, saya lupa deh namanya ya. Ketika dia pertama kali gaji itu 17 pound sterling. Dan dia belajar hidup dengan itu. Dan nanti ketika penghasilnya terus bertambah, dia tetap hidup dengan 17 pound sterling. Sisanya selalu dia persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Ibu-ibu, kalau kita tidak berhemat, bagaimana kita bisa mendukung pekerjaan Tuhan dengan baik? Setiap kita itu pasti punya penghasilan yang terbatas ya. Berarti semakin banyak kita mau menolong orang, semakin banyak kita mau mendukung pekerjaan Tuhan, semakin kita harus hidup berhemat. Ingat ya, apapun yang Allah berikan itu tidak pernah hanya untuk kita dan keluarga kita. Apapun yang Allah berikan, baik itu karunia, talenta, termasuk kekayaan, itu juga untuk orang lain. Jadi jangan berpikir, oh ini kan penghasilanku, emangnya kenapa aku tidak boleh memakainya untuk diriku sendiri. Memang secara hukum negara tidak ada orang yang bisa membawa kamu ke pengadilan ketika kamu memakai uangmu sendiri, tetapi ya secara firman Tuhan menuntut bahwa ada bagian yang kita perlu pakai untuk orang lain ya. Jangan mengejar kekayaan. Kekayaan tidak dapat membeli keselamatan. 11 ayat 4, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Nah, kekayaan bahkan dapat membawa ancaman. 13 ayat 8.
Kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang, tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman. Ibu-ibu pernah nggak dengar orang miskin diculik supaya ditebus dengan uang? Nggak pernah ya, yang ada orang yang kaya sekali yang anaknya diculik, dirinya diculik untuk ditebus dengan uang. Jadi ya jangan iri kepada orang kaya. Orang kaya punya masalah orang kaya ya. Kita yang sedang-sedang punya masalah kita sendiri ya. Jadi enggak usahlah iri juga ya, dan tidak usah mengejar kekayaan. Dan memang kekayaan dapat hilang dengan seketika. 23 ayat 4 dan 5. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-ngamati, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Dan memang berapa banyak orang bangkrut karena pandemi. Ya, ketika malapetaka terjadi, kekayaan bisa lenyap seketika seperti Ayub misalnya. Ya, karena itu kekayaan dapat lenyap dalam seketika. Nah, kemudian ini adalah bagian yang sangat terkenal ibu-ibu ya, 30 ayat 7 sampai 9. Ini adalah menurut saya ayat yang sangat baik. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah diriku dari kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya jangan kalau aku kenyang aku menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu, atau kalau aku miskin aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ya, jadi sebenarnya yang berbahagia adalah kita yang sedang-sedang ya. Yang miskin memang kalau sampai tidak ada uang untuk makan ya, itu bisa membuat kita mencuri. Tetapi terlalu kaya juga itu akan membuat kita melupakan Tuhan, berpikir kita hebat. Ya, kemudian banyak menolong orang, jangan menahan kebaikan ketika kita mampu melakukan. Dan ini seperti tadi saya katakan ibu-ibu ya, kekayaan yang Tuhan berikan tidak pernah hanya untuk kita dan keluarga kita. Kan itu 3 ayat 27 dan 28, janganlah menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Ya, jangan menahan kebaikan ketika kita mampu melakukan. Tentu saja kita juga harus berhikmat di dalam kita menolong orang ya. Jangan sampai kita menolong malah dia pakai untuk berfoya-foya atau tidak bertanggung jawab. Tetapi kalau benar-benar ada orang, apalagi orang yang kita kenal ya, yang membutuhkan, kita seharusnya menolong ketika kita mampu. Karena itu tidak mengherankan digambarkan Allah memberkati orang yang bermurah hati. 28 ayat 27. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Tuhan yang akan memelihara. Tentu saja bukan berarti kita memberi seperti ajaran tertentu supaya dapat 10 kali lipat, 100 kali lipat. Tidak ya ibu-ibu ya. Kita memberi karena Tuhan sudah pertama-tama memberi. Jadi kita memberi bukan untuk mendapatkan balasan. Tapi Allah mengerti kita sering sekali takut memberi. Karena itu Allah menyatakan bahwa jangan takut karena Dia akan memelihara. Ya, jangan takut ketika kita harus memberi sedangkan tabungan kita tidak cukup ya. Percayalah bahwa Allah akan memelihara. Dan nah ini yang seperti saya katakan ya, 29 ayat. Ada hak orang lemah dalam berkat yang Allah berikan. Ya, jadi lebih ke arah kita melihat ayat 7, orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak memahami. Ingat itu. Selalu ada hak orang lain di dalam apapun yang Allah berikan. Berarti apapun yang Allah berikan kita perlu pakai untuk kepentingan bersama. Nah kemudian kita akan melihat bagian ini, Amsal 31 ayat 10 sampai 31, istri yang cakap. Kalau ibu-ibu seperti saya itu tidak terlalu suka bagian ini ya, soalnya istri yang terlalu sempurna ya. Jadi kalau melihat bagian ini jadi stres deh ya. Tapi nggak apa-apa, kita tahu. Yang penting suami kita enggak usah tahu kayaknya ya, biar mereka tidak usah menuntut kita seperti itu. Tapi mungkin kita perlu tahu ya. Nah memang ada orang yang saking digambarkan begitu sempurna si istri, mengatakan itu adalah personifikasi hikmat itu sendiri.
karena memang hikmat di dalam Amsal 9 itu adalah personifikasi Allah, ya. Sehingga mengatakan, oh ya ini adalah hikmat, tapi menurut saya ini berbicara tentang istri sungguhan. Karena apa? Karena kata yang sama, istri yang cakap, dari Amsal 31 ayat 1, istri yang cakap dipakai untuk Rut. Nah, mungkin kita tidak tahu karena LAI tidak menerjemahkan dengan perkataan yang sama. Tapi saudara, Boas mengatakan Rut seperti ini di dalam Rut 3 ayat 11. Jadi jangan takut anakku, semua yang kau katakan akan kulakukan untukmu, sebab semua orang di kota ini tahu engkau seorang perempuan yang baik budi. Nah, saya baca dari TB2, mendingan perempuan yang baik budi. TB yang pertama perempuan baik-baik. Aduh, dulu kalau saya baca itu kesel. Maksudnya apa perempuan baik-baik? Ya enggak ya? Perempuan baik-baik, semua perempuan juga 90% lebih perempuan baik-baik. Ya enggak? Kan perempuan baik-baik kan kontras dengan perempuan enggak bener gitu kan, ya. Padahal itu adalah perempuan yang cakap. Nah, di dalam bahasa Ibrani kata istri dan perempuan itu kata yang sama, bisa berarti istri. Jadi apa yang dikatakan perempuan yang baik budi dengan istri yang cakap adalah dua kata yang persis sama. Jadi apa yang dikatakan di dalam istri yang cakap itu ditujukan kepada Rut, ya. Dan kita kemudian diberikan detailnya. Jadi di sini memang istri yang sangat luar biasa. Nah, apa yang tadi kita lihat ya, termasuk rajin menolong orang, itu memang juga dilakukan oleh istri yang cakap ini. Nah, beberapa hal, Amsal tidak pernah berbicara tentang keluarga poligami. Betul ya, umat Tuhan melakukan poligami, Abraham misalnya, Yakub, raja-raja juga. Tetapi kita bisa melihat bahwa itu bukan pernikahan yang Allah kehendaki. Allah menghendaki pernikahan yang monogami. Buktinya tadi Kejadian 2 ayat 4, seorang laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya, dan kata istri dalam bentuk tunggal, ya. Berarti pernikahan yang Tuhan kehendaki adalah monogami. Kadang-kadang orang berpikir, tapi kan kayaknya di PL Allah oke-oke saja. Tidak ibu-ibu, buktinya keluarga poligami digambarkan punya masalah yang besar. Ya, karena itu saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf, betul enggak? Abraham terpaksa mengusir anak-anaknya pergi sebelum dia meninggal, ya, karena Tuhan berkata bahwa warisan itu hanya untuk Ishak. Anak-anak Daud saling membunuh. Ya, sehingga kita bisa melihat bahwa itu adalah cara Tuhan mengatakan poligami itu tidak baik. Dan Amsal 19 ayat 14 mengatakan seperti ini. Amsal 19 ayat 14. Amsal 19 ayat 14, rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi dari Tuhanlah istri yang berakal budi. Karena apa? Karena istri adalah penolong. Ibu-ibu merasa enggak bahwa istri itu lebih berpengaruh pada suami daripada suami terhadap istri? Hah? Karena biasanya ya mungkin juga karena suami yang biasanya kemudian melakukan sesuatu, apalagi di zaman kuno ya. Karena itu kan ada pepatah, behind every great man there is a great woman. Tidak ada pepatah behind every great woman there is a great man. Ya enggak? Ya, dan itu menunjukkan betapa pengaruh perempuan, dan memang itu bisa ibunya, bisa istrinya, pengaruh perempuan itu luar biasa terhadap suami. Dan saya rasa itu sangat alkitabiah karena istri adalah penolong. Tapi ibu-ibu menolong bisa berarti menolong lebih baik, tapi juga bisa menolong menjadi lebih jahat. Ahab kenapa menjadi raja yang paling jahat? Gara-gara punya istri Isabel. Iya toh? Ya, jadi kita sangat berpengaruh kepada suami kita. Ya, apakah dia akan menjadi orang yang lebih baik atau menjadi orang yang lebih jahat? Nah, itu sangat berpengaruh. Karena itu saya percaya ya, lihat mereka yang korup. Di belakang itu ada istri yang suka hidup mewah. Menurut saya itu ada betulnya tuh. Coba kalau istrinya walaupun suaminya penghasilan sedikit gak apa-apa. Kalau memang kita perlu hidup sederhana, kita akan hidup sederhana dengan istri. Pak, tetangga punya mobil baru, kok kita gak punya mobil baru? Kira-kira suami akan bertindak berbeda gak? Pasti berbeda. Ya, karena itu suami kita
ya akan menjadi orang yang lebih baik atau menjadi orang yang lebih tidak baik kalau saya bilang pengaruh istri besar. Tentu saja bukan hanya pengaruh istri, siapa dirinya juga sangat memegang itu ya, memegang peranan. Tapi pengaruh istri tidak bisa diabaikan. Ya, karena itu kita ingat ya, kita diciptakan untuk menjadi penolong, dan saya yakin maksud Tuhan penolong yang membuat suami kita menjadi lebih baik, yang mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, Amsal 31 ayat 10 sampai 31 berapa ayat ibu-ibu? 10 sampai 31 berapa ayat? Aduh, ini SD-nya kagak lulus semua. 22 dong, ya enggak ya? 22 ayat. Ini ditulis dengan gaya akronim karena setiap ayat dimulai dengan urutan abjad Ibrani dengan keseluruhan 22 abjad. Jadi kalau Indonesia kan ada 26 abjad ya, Ibrani itu 22 abjad. Jadi setiap ayat nih, jadi kalau kita seperti ABC, ayat 10 itu A dimulai dengan A, ayat 11 dimulai dengan B, ayat 12 dimulai dengan C. Ngerti enggak? Jadi ditulis dengan sangat indah. Jadi setiap ayat itu dengan urutan abjad. Tentu saja abjad Ibrani ya. Dan perkataan istri yang cakap Amsal 31 ayat 10 muncul dalam Rut ya, LAI perempuan yang baik budi, tapi itu adalah perkataan yang persis sama. Nah, kalau kita melihat strukturnya nilai sang istri ya, jadi kita lihat apa yang dikatakan di dalam Amsal 31 ayat 10, istri yang cakap siapakah yang dapat menemukannya? Ia jauh lebih berharga daripada permata. Coba bayangkan ya, dikatakan jauh lebih berharga daripada permata. 11 dan 12, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Berharga bagi suami. Karena itu kenapa ya, istri yang baik adalah pemberian Tuhan. Ya, dan sekali lagi Alkitab juga tidak mengatakan suami yang baik itu adalah pemberian Tuhan ya. Cuman istri yang baik, dan itu menunjukkan pengaruh istri itu begitu luar biasa bagi keluarga dan masyarakat. Nah, kemudian aktivitas dan pencapaian sang istri nanti kita akan lebih lihat detail kegiatannya dan pencapaian-pencapaiannya. Jadi ini adalah istri yang sibuk ya, ibu-ibu luar biasa sibuknya. Dan konklusi pujian terhadap istri nanti kita akan lihat ya oleh anggota keluarga dan oleh semua. Jadi pertama, nilai sang istri. Nah, di dalam bahasa Ibraninya istri itu di paling depan dan itu menunjukkan penekanan ya, istri yang cakap siapakah dapat menemukannya. Ibu-ibu sedikit saja ya, dalam bahasa Ibrani susunan kalimat itu tidak seperti kita kan biasanya subjek, kata kerja, objek. Ibrani itu kata kerja dulu baru subjek baru objek. Kalau tidak sama susunannya berarti yang di paling depan mendapatkan penekanan. Istri itu kan di sini ya. Jadi istri yang cakap siapakah yang dapat menemukannya, itu kemudian diletakkan di depan menunjukkan penekanan. Istri yang cakap siapakah dapat menemukannya. Mau menunjukkan itu adalah sesuatu yang banyak atau langka. Berarti langka, ya siapa yang dapat menemukannya. Jadi ibu-ibu kalau kita tidak sampai seperti ini maklumlah ini langka ya. It's okay ya, gak apa-apa kalau kita itu tidak sampai seperti itu. Tetapi kan tetap ini merupakan sesuatu yang baik untuk kita teladani. Ya, jadi memang menekankan istri yang cakap jarang ditemukan. Nah, nilai bagi suami 2 dalam kalimat positif, yaitu tadi balik lagi kita melihat apa yang dikatakan, yaitu suami percaya, ayat 11, hati suaminya percaya kepadanya. Dan di ayat 12 bagian awal, ia berbuat baik kepada suaminya. Suami percaya. Ibu-ibu senang gak kalau suami percaya dengan kita? Hah? Dan saya rasa itu yang kita dambakan ya, bahwa suami kita percaya dengan kita. Tapi saudara, ibu-ibu ya, percaya itu bukan sesuatu yang diberikan begitu saja. Karena itu ada istilah Inggris, trust has to be earned. Kepercayaan itu harus kita
dapatkan dari perbuatan. Maksudnya itu adalah sesuatu yang harus merupakan hasil karya pekerjaan kita. Kepercayaan itu tidak bisa, oh aku percaya kepadamu tanpa ada bukti terlebih dahulu. Jadi kita melihat suami percaya berarti selama ini istri sudah menunjukkan memang dia orang yang dapat dipercaya. Jadi jangan marah kepada suami kita tidak percaya kalau memang perbuatan kita membuat kita tidak bisa dipercaya. Karena percaya itu bukan sesuatu percaya buta, ibu-ibu. Percaya tidak pernah bisa percaya buta. Percaya itu harus berdasarkan dia sudah melihat apa yang kita lakukan dan dia tahu kita orang yang bisa dipercaya. Ya jadi kalau suami tidak percaya dengan kita, kita perlu merefleksikan diri. Apa yang sudah kita lakukan yang membuat suami tidak bisa percaya? Kalau kita sudah melakukan baik, dasar suami yang itu sulit percaya, nah udah apa boleh buat, itu masalah dia. Tapi kalau ada masalahnya karena kenapa suami tidak bisa percaya pada kita, ya kita yang harus memperbaiki diri ya. Dan istri berbuat baik kepada suami. Saya pikir kok aneh ya, kenapa ini sampai perlu ditekankan? Bukankah seharusnya istri berbuat baik? Tersirat ternyata ada istri-istri yang tidak berbuat baik pada suaminya kan, karena itu perlu ditekankan. Kalau semua istri sudah berbuat baik pada suami ya itu tidak perlu menjadi pujian kan ya, dan itu perlu menjadi pertanyaan kita. Kita itu berbuat baik tidak pada suami kita? Jangan mengasumsikan pasti kita berbuat baik pada suami, belum tentu. Ya, mungkin saja kita malahan sering apa yang mau dia lakukan kita menunjukkan ketidaksetujuan kita. Mungkin kalau di depan orang kita tidak menunjukkan kita menghormati dia ya. Jadi kita harus berbuat baik kepada suami. Dan diberikan dalam dua kalimat yang dinyatakan secara negatif, yaitu suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Menarik ya, suami tidak akan kekurangan keuntungan. Bukankah tersirat bahwa Allah memberkati suami istri yang sehati? Ya toh? Berarti kalau suami istri tidak sehati, keberuntungannya akan berkurang. Dan saya rasa agama-agama lain pun mengerti ya. Karena kan Tuhan memberikan juga kebenaran yang umum kepada orang. Karena itu kan orang tua sering menekankan, ayo suami istri harus sehati baru pekerjaan bisa beres. Betul enggak? Dan memang dong, kalau suami istri tidak sehati kan suami kemudian dipusingkan dengan pertengkaran-pertengkaran yang selalu terjadi kan. Ya, karena itu kita melihat suami tidak berkekurangan keuntungan dan istri tidak berbuat jahat. Berarti tersirat memang ya, hati-hati ternyata istri bisa berbuat jahat kepada suami ya. Jadi kita harus hati-hati. Jadi kita melihat nilai sang istri, kemudian aktivitas dan pencapaian sang istri. Coba kita lihat kesibukannya dari ayat 13. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ya seperti kapal saudagar dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun ketika malam gelap, ketika masih gelap, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Padahal punya pelayan-pelayan perempuan, dia tetap bangun pagi-pagi ya ketika masih gelap. Ia membeli ladang sesudah mempertimbangkannya, berarti tidak sembarangan membelinya, dan dari hasil tangannya ia membuka kebun anggur. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya, ia tahu bahwa usahanya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Ibu-ibu, dia bekerja dengan tangannya. Ingat ya, Amsal tadi tangan yang rajin ya, sehingga ternyata itu bukan hanya untuk laki-laki mencari nafkah, perempuan pun juga memang tidak harus bekerja di luar, tetapi kan iya dong mengurus rumah tangga kira-kira butuh tangan nggak? Jelas butuh tangan ya. Dan menurut saya ibu rumah tangga itu adalah pekerjaan yang sangat sulit ya. Itu adalah pekerjaan yang benar-benar namanya tidak tahu istirahat. Ya, sehingga perempuan memang ya, kita sebagai perempuan, kita sebagai istri harus bekerja dengan tangan kita ya. Jadi dia senang bekerja dengan tangannya.
Dan kata tangan juga kembali muncul di ayat 16, ia membeli ladang sesudah mempertimbangkannya dan dari hasil tangannya ia membuka kebun anggur. Ya bukan berarti dia yang harus nanam sendiri, metik sendiri, tetapi mau mengatakan bahwa itu adalah hasil kerjanya. Kemudian ternyata digambarkan dia berdagang. Ya, jadi mengatakan kalau perempuan tidak boleh bekerja, ternyata istri yang cakap dia berdagang, ibu-ibu ya. Ya seperti kapal saudara dari jauh ia mendatangkan makanannya. Jadi Inggris biasanya memakai ships of merchant. Merchant itu kan artinya kapal yang untuk berdagang, dan merchandise. Jadi menggambarkan memakai bahasa-bahasa dagang, ibu-ibu ya. Ayat 18, ia tahu usahanya menguntungkan. Jadi ternyata boleh berdagang, boleh bekerja ya. Jadi bukan berarti kita itu tidak boleh bekerja ya, karena kadang-kadang digambarkan bahwa istri harus tinggal di rumah. Itu tidak juga harus begitu. Ini zaman kuno aja istrinya bisa berdagang, apalagi zaman sekarang ya. Hidup di Jakarta untuk pasangan yang baru, mungkin kalau istri tidak bekerja itu akan sulit ya secara finansial ya, sehingga istri bekerja itu merupakan sesuatu yang memang perlu dipertimbangkan. Nah nanti kita akan melihat lagi ya, bangun dan menyediakan pelita ketika malam di ayat 18. Pada malam hari pelitanya tidak padam, karena ternyata zaman kuno tidak semua rumah bisa pakai pelita pada malam hari karena mahal. Minyak itu mahal. Jadi dengan adanya dia bisa menyediakan pelita ketika malam, berarti rumah tangganya berkecukupan ya, sehingga pelita bisa dinyalakan ketika malam. Saya rasa itulah kenapa ketika si Yakub diberikan Lea kagak tahu kalau itu tuh Lea ya. Ya pasti karena kagak dikasih pelita dong, ya enggak. Kalau dikasih pelita kan dia bisa tahu, kamu kan bukan Rahel. Ya jadi gelap-gelap ya, jadi dia kagak tahu tuh kalau istrinya itu Lea. Kemudian pencapaian sang istri, ternyata dia bukan hanya adalah ibu yang bisa ya mencukupkan kehidupan keluarga, tentu saja bukan berarti suaminya tidak bekerja ya, tetapi dia juga bekerja, tetapi juga menolong ibu-ibu. 19 dan 20, tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal, ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Menarik bahwa itu termasuk dalam pengertian istri yang cakap. Jadi bukan hanya memikirkan keluarga, tetapi juga menolong orang sekitarnya. Ya, jadi di sini kita melihat menolong yang tertindas. Kemudian ayat 21, ia tidak khawatir akan seisi rumahnya ketika salju turun, karena seisi rumahnya berpakaian rangkap. Israel juga ada musim dinginnya ya, jadi kita melihat memberi pakaian hangat pada keluarga. Ingat ya, zaman kuno itu tidak ada heater ya, tidak ada listrik, dan baju itu mahal ibu-ibu. Karena itu kenapa Tuhan Yesus mengatakan ya, simpanlah harta di surga karena harta di bumi bisa dimakan ngengat. Apa yang bisa dimakan ngengat? Baju, kain kan. Dan itu dianggap sebagai harta karena memang di dalam dunia kuno baju itu mahal sekali. Dan dia bisa memberikan pakaian rangkap kepada keluarganya ya, berarti sekali lagi keluarganya itu berkecukupan ya, tidak kekurangan. Dia juga bisa mengurus diri dengan baik. Ayat 22, ia membuat permadani bagi dirinya, linen halus dan kain ungu pakaiannya. Jadi bukan seperti kadang-kadang ada kisah orang dia demi keluarganya sampai dirinya tidak terurus. Tidak, dia juga mengurus dirinya dengan baik, dan saya rasa itu juga hal yang penting ibu-ibu ya. Kita disuruh mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Berarti kita perlu mengasihi diri kita. Karena memang kalau kita mengabaikan diri kita, kita juga tidak akan hidup dengan senang ya, kita tidak akan hidup dengan tenang, dan bagaimana kita bisa mengurus orang lain dengan baik.
Untuk bisa mengurus orang lain dengan baik, kita juga harus mengurus diri kita dengan baik ya. Jadi kita mementingkan keluarga, tetapi bukan berarti kita tidak merawat diri ya, tidak mementingkan diri kita. Mementingkan diri itu adalah hal baik. Cuman sekarang kita sering mengkonotasikan mementingkan diri itu secara egois, tapi bukan. Bukan ya, maksudnya kita mengasihi diri kita sendiri berarti kita pun menghendaki kita melakukan yang benar. Kita pun menghendaki kita berada di jalan yang Tuhan kehendaki. Bukankah itu yang paling penting ya? Jadi kita juga perlu ya memikirkan diri kita sendiri. Nah, seperti misalnya ibu-ibu ikut PA, itu kan penting untuk siapa? Untuk ibu-ibu kan, tentu saja itu juga baik untuk suami dan anak-anak karena kita belajar banyak firman Tuhan, tapi kan itu juga baik untuk kita ya. Jadi kita juga perlu mengurus diri dengan baik dan menolong suami untuk menjadi penatua. Ayat 23, suaminya dikenal di pintu gerbang ketika duduk bersama para tua-tua negeri ya. Jadi itu adalah pintu gerbang kota dan memang pada zaman itu ibu-ibu para tua-tua duduk di pintu gerbang kota karena pada waktu itu belum ada telepon, jadi kalau bikin janji sulit. Karena itu kenapa biasanya semua transaksi itu terjadi di pintu gerbang kota. Jadi kota zaman kuno itu kan memang kota yang ada temboknya. Karena itu kenapa Nehemia perlu membangun tembok Yerusalem, ingat ya, dan tentu saja ada pintu gerbang. Jadi pintu gerbang itu ditutup kalau malam supaya kalau ada orang-orang jahat tidak bisa masuk ke kota ya. Jadi dalam hal ini suaminya kemudian bisa menjadi penatua. Dan itu mau menunjukkan kalau tidak mempunyai istri yang baik, suami ya sulit. Karena itu kan kita melihat juga Paulus mengatakan bahwa salah satu syarat penatua adalah orang yang bisa mengatur keluarganya dengan baik. Ya, karena kalau dia tidak punya keluarga dengan baik kan sulit dong untuk kemudian bisa dengan tenang menjadi penatua. Dan ini tentu saja mengingatkan kita tadi Kejadian 2 ayat 18 bahwa istri adalah penolong. Ya, jadi ini adalah istri yang menolong suaminya bisa menjadi penatua dan kita tahu dan ini adalah penatua kota dan kita tahu pada zaman kuno penatua itu sangat dihormati. Ya, penatua juga berfungsi sebagai hakim ibu-ibu ya. Jadi kalau ada orang perlu ada perkara mereka datang kepada penatua. Jadi penatua juga berfungsi memutuskan perkara. Berarti kan orang yang berhikmat. Ya, jadi kita melihat itu adalah pencapaian sang istri. Kemudian tidak khawatir akan masa depan, ayat 24 dan 25. Ia membuat pakaian dari linen dan menjualnya. Linen itu adalah kain yang sangat mahal. Ia menyediakan ikat pinggang kepada pedagang, kekuatan dan kehormatan menjadi pakaiannya. Ia tertawa tentang hari depan. Artinya dia tidak khawatir. Ya. Dalam arti bahwa tentu saja kita memang tidak bisa mengetahui semuanya yang terjadi, tetapi maksudnya secara kemampuan manusia dia sudah menyediakan sehingga masa depan pun kemudian sudah tidak mengkhawatirkan. Ayat 27, ia mengawasi segala urusan, ayat 26, ia membuka mulutnya dengan hikmat, ajaran kasih setia ada di lidahnya. Ya, jadi kita melihat dan ayat 27 ia mengawasi segala urusan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Bertutur kata dengan hikmat dan menjaga keluarga. Jadi memang ya, jadi kita tadi juga berbicara tentang kita harus memakai kata-kata yang baik, jangan suka marah, harus panjang sabar. Nah, itu juga ada di dalam kualitas si istri yang cakap. Dan pujian terhadap istri sehingga kita melihat 28 anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, suaminya pun memuji dia. Kata berbahagia berarti diberkati, anak-anak menyebutnya orang yang diberkati. Ibu-ibu, tidakkah itu adalah keinginan setiap ibu? Bahwa anak-anak yang mengatakan, "Ma, aku merasa sangat diberkati mempunyai mama seperti engkau." Ya, saya rasa setiap ibu ya, bukankah menginginkan anak mengatakan seperti demikian, dan istri yang cakap anak-anak menyebutnya berbahagia, diberkati. Berarti mereka merasa diberkati tidak? Anak-anaknya juga pasti merasa diberkati. Jadi ibu yang telah memberkati keluarganya sekarang diberkati. Dan 29, banyak wanita bertindak dengan cakap
Oh, suaminya pun memuji dia, ayat 29, banyak wanita bertindak dengan cakap tetapi kau melebihi mereka semua. Pujian yang tertinggi lebih dari perempuan-perempuan cakap lainnya, karena kata cakap adalah kata yang sama dengan di ayat 10. Mungkin boleh banyak perempuan lain yang cakap, tapi engkau melebihi semuanya. Ya, jadi membandingkannya bukan dengan perempuan-perempuan yang tidak cakap loh, ya, dengan perempuan cakap yang sudah begitu langka dan engkau yang lebih dari semuanya. Iyalah, karena perempuan cakap yang lain kan tidak ada urusannya ya, dan tidak terlalu dikenal dong harusnya ya. Jadi di sini kita melihat dan itu jelas merupakan pujian yang tertinggi, dan saya yakin ibu-ibu betapa kita menginginkan pujian seperti itu ya, dari suami kita dan dari anak-anak kita. Tapi bukan itu saja, pujian dari semua. 30, kemolekan itu menipu dan kecantikan sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Berarti satu kota memuji dia. Ya, kata puji muncul di dalam ayat 29, ayat 30, ayat 31 ya. Jadi di sini berkali-kali. Jadi dan di situ dikatakan istri yang takut akan Tuhan lebih penting dari kemolekan. Bukan berarti kita tidak perlu berdandan ibu-ibu ya, tentu saja kita juga perlu berjaga. Tetapi daripada hanya berfokus kepada mempercantik diri ataupun tubuh, kita lebih harus berfokus kepada kecantikan di dalam inner beauty ya. Itu yang akhirnya akan membuat suami dan anak-anak kita dan juga orang-orang lain memuji ya, melihat betapa berharganya kita. Dan kemudian ayat 31 ya, berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia, berarti hasil tangannya dan perbuatannya bagi keluarga dan orang lain sekarang membuatnya dia dipuji ya, sehingga mau menunjukkan perbuatan baiknya berbalik memberikan kebaikan kepadanya ya. Jadi orang-orang juga bisa melihat apa yang dia lakukan ya. Sehingga pelajaran, istri diberikan sebagai penolong bagi suami. Fungsi seorang perempuan terutama dikaitkan dalam relasi dengan suami dan anak. Dan ingat, itu adalah kalau kita menikah, ibu-ibu, itu adalah tugas utama kita. Ya, dikaitkan dengan relasi dengan suami dan anak. Karenanya peran utama seorang istri adalah dalam keluarga. Ya, yaitu bagaimana supaya suami dan anak dapat memuliakan Tuhan. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat penting ya. Jadi kita harus melihat bahwa itu adalah peran pertama kita. Nah, bukan berarti istri tidak dapat bekerja mencari nafkah, asal jangan mengabaikan fungsi utama sebagai istri dan juga tentu saja sebagai ibu ya. Jadi kalau pekerjaan kita sampai membuat kita tidak bisa melakukan tugas kita sebagai istri dan ibu dengan baik ya, berarti mungkin kita harus memikirkan jalan keluarnya ya. Ada yang perlu diubah karena ingat bahwa tugas utama kita itu adalah di dalam keluarga kita. Nah, istri juga adalah umat Tuhan yang perlu melakukan perintah Tuhan seperti mengasihi Tuhan dan sesama. Karena itu kita melihat istri yang cakap ini pun dia tidak hanya membina keluarganya dengan sangat baik, dia juga menolong sesamanya ya. Jadi ini adalah gambaran bagaimana, dan tentu saja ini adalah gambaran yang begitu ideal ya, bagaimana seorang istri itu sampai begitu luar biasanya. Tapi saya rasa walaupun betul ini langka dan kita jelas tidak sempurna, tapi ini adalah teladan yang bisa kita teladani ibu-ibu ya. Oke, kita akan memasuki sesi tanya jawab yang kedua sekarang. Bagaimana menanggapi jemaat yang troublemaker dalam segala hal baik terhadap pribadi maupun komunitas? Apakah dengan mendiamkan orang tersebut dibenarkan? Mendiamkan dalam arti tidak ditegur? Tentu saja tidak. Berarti kan dia akan selalu begitu, dia tidak tahu kesalahannya. Ingat, Tuhan Yesus mengatakan kita harus saling menegur. Ya, kalau kita mengasihi dia, tentu saja kita mau dia berubah. Jadi saya rasa perlu ditegur. Dan kalau saudara menganggap teguran saudara selama ini toh diabaikan, mungkin
mungkin harus cari orang yang lebih tua, yang lebih berhikmat, yang mungkin bisa didengarkan tegurannya ya. Dan tentu saja kalau sampai misalnya apa yang dilakukan itu sangat parah, ya mungkin benar-benar gereja atau penatua harus dilibatkan ya. Tetapi kalau lebih ke arah sikap-sikap yang biasa, saya pikir perlu ya kita itu seharusnya saling menegur. Ya, karena mengasihi berarti karena kita kalau itu adalah teman kita bakal tegur dah. Kita bakal tegur karena kita tahu dia kalau berbuat begitu nanti dia tidak disukai orang ya. Dia akan sulit untuk misalnya fit in di dalam komunitas gereja ya, sehingga ya perlu ditegur ya. Saya rasa mendiamkan itu bukan hal yang baik. Tapi memang kalau kita bukan orang yang dekat dengan dia ataupun orang yang mempunyai otoritas yang dapat menegur dia, mungkin kita mencari jalan ya bagaimana supaya ada orang lain yang bisa menegur. Izin bertanya, Bu Ina, di dalam Alkitab seorang wanita dikatakan peran utamanya dalam keluarga adalah sebagai penolong. Saya ingin bertanya bagaimana cara seorang wanita harus bersikap bila panggilan profesi pekerjaannya di luar keluarga mungkin akan membuat waktunya bagi keluarga sangat berkurang. Mohon sarannya. Nah, menurut saya harus digumulkan. Ya, itu harus merupakan pergumulan kita karena boleh bekerja, tetapi kalau sampai itu yang sebenarnya merupakan katakanlah sesuatu yang sekunder di dalam hidup kita, kemudian membuat kita mengabaikan yang utama, ya berarti ada sesuatu yang tidak beres. Ya, jadi dalam hal itu mungkin kita mengurangi kesibukan kita, ya. Saudara, di dunia ini tidak ada satu orang pun yang irreplaceable. Artinya, wah kalau nggak ada aku nih, perusahaannya bangkrut. Aduh, kayaknya enggak usah terlalu pede kayak begitu deh ya. Ya, tidak ada orang yang irreplaceable ya. Jadi kita pasti bisa memikirkan cara bagaimana supaya kita bisa mengurangi ya pekerjaan kita ya, sehingga kehidupan bekerja dan kehidupan untuk di rumah itu menjadi lebih seimbang. Kalau cuman sesekali keadaan mendesak, ada proyek yang itu dan kita sibuk tetapi cuman untuk sebagian waktu, itu bisa dimengerti. Tapi kalau terus menerus berarti ada sesuatu yang perlu kita ubah ya. Bu mau bertanya, kenapa iri hati termasuk dalam 7 deadly sin? Apakah berarti membenci bukan dosa yang mematikan? Sebenarnya kata 7 deadly sins itu tidak di dalam Alkitab. Berdasarkan apa yang dikatakan, kemudian gereja menyatakan itu 7 deadly sins. Ngerti enggak? Ya, jadi bukan berarti dosa yang lain itu tidak mati. Tapi ini sebenarnya 7 deadly sin mau mengatakan dosa yang sangat-sangat berbahaya. Ya, jadi kata 7 deadly sin sendiri bukan ungkapan Alkitab. Ya, tapi memang kita bisa tahu iri itu, saudara. Contoh saya rasa ya, contoh yang paling jelas di dalam Alkitab adalah Saul terhadap Daud. Ya, dia iri bahwa nanti Daud yang kemudian dijadikan raja. Ibu-ibu tahu nggak dosa Saul yang paling mengerikan? Mungkin kebanyakan ibu-ibu nggak tahu tuh. Ada yang tahu nggak dosa Saul yang begitu mengerikan? Suatu waktu kan Daud yang melarikan diri pergi ke imam besar ya, dan untuk meminta roti karena kan dia dengan orang-orang melarikan diri, dan imam akhirnya memberikan roti sajian yang ada di yang diambil dari bait Allah yang seharusnya hanya boleh keluarga imam. Nah, Saul kemudian mendengar dan dia berpikir bahwa imam sekarang mendukung Daud, padahal Daud dengan sengaja tidak mengatakan kalau dia melarikan diri dari Saul supaya mungkin imam jangan menjadi dilematis. Tapi Saul tidak percaya, dia menyuruh tentaranya membunuh para imam. Tentaranya sampai tidak mau. Tapi kemudian Doeg orang Edom, berarti orang Edom ya, yang melapor kepada Saul bahwa Daud ke sana membunuh. Ibu-ibu tahu berapa banyak imam yang Saul bunuh? 85 imam dengan seluruh keluarganya. Dosa Saul karena iri. Jadi ibu-ibu, iri hati berbahaya. Ketika kita iri ya, kita bisa melakukan hal-hal yang mungkin tidak pernah kita bayangkan kita akan lakukan. Jadi jangan anggap remeh ketika kita iri hati pada orang. Ketika kita iri hati mulai timbul rencana kita menjatuhkan orang itu dan kita kemudian melakukan kejahatan-kejahatan.
Karena itu hati-hati. Karena itu kenapa saya tadi menekankan jangan iri. Karena apa? Karena orang yang diberi lebih akan dituntut lebih. Jadi perlu nggak sih kita iri kepada orang yang diberi lebih? Nggak usah. Nanti ya pertanggungjawabannya akan lebih berat dari kita. Ya jadi tidak perlulah iri hati. Lagi pula ingat ya, setiap kita Tuhan itu akan memberikan bagian kita masing-masing. Buat apa iri? Toh kita pada akhirnya hanya akan mendapati apa yang menjadi bagian kita. Perlu nggak iri dengan orang lain? Nggak perlu. Yang penting kita lakukan bagian kita dengan baik. Karena ingat ya, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban bagian kita. Oke, masih ada pertanyaan. Nah, dalam memilih sekolah anak berarti lebih bagus memasukkan anak ke sekolah Kristen yang mendidik karakter Kristennya dibandingkan sekolah akademik. Ya, menurut saya karakter nomor 1 ibu-ibu. Tapi tentu saja juga kita harus lihat akademiknya juga harus oke dong ya. Cuman karakter tapi nanti kagak bisa kuliah karena itu ya enggak bener dong ya. Tapi memang kalau kita harus memilih tentu saja akademiknya juga oke ya. Jadi misalnya akademik yang number 1 tetapi bukan Kristen dengan akademik yang katakanlah nomor 3, 4 tapi Kristen ya mungkin kita lebih baik memilih yang akademiknya nomor 3 dan 4. Tapi jangan milih yang akademiknya 0 ya saudara ya, ibu-ibu ya. Karena itu juga penting, tapi memang tentu saja yang harus lebih penting adalah mendidik ya, mendidik anak untuk mempunyai karakter yang baik dan yang paling penting takut akan Tuhan. Ya, sehingga itu adalah sesuatu yang penting ya. Oke, bagaimana mengingatkan pasangan yang tidak memimpin dalam hal rohani tanpa mengintimidasi dan menggurui dan tetapi menghormati. Dalam hal ini ya memang agak sulit ya, apalagi kalau saya. Ya kayak begitu ya. Jadi ibu-ibu bertanya yang salah deh kayaknya ya, pada orang yang salah ya. Karena ya mau tidak mau ya, jadi kalau dalam kerohanian ya suami saya nanya saya jadinya ya. Ya tapi dalam hal ini ya, kalau misalnya sama-sama ya bukan si perempuan yang hamba Tuhan dan laki-lakinya tidak, ya mungkin mengajak lah ya, mengajak ya, atau bawa ke seminar. Dan itu adalah cara yang baik daripada kita yang menggurui ya. Mendingan juga kita bawa ke PA, ke seminar toh supaya dia dengar. Atau kalau dia enggak mau kita download ya, ayo deh kita dengar gitu kan sama-sama ya. Saya rasa mungkin itu adalah cara yang lebih baik ya, pakai mulut orang lain gitu kan ya untuk memberitahu ya. Jadi itu adalah mungkin cara yang dia tidak akan menganggap kita kemudian menggurui ya. Selamat siang Bu Ina, terima kasih atas pengajarannya. Izin bertanya, bagaimana pandangan Ibu terhadap istri yang pencapaiannya lebih tinggi daripada suaminya lalu seolah-olah menjadi breadwinner? Apakah dengan mengurangi kegiatan karir untuk mensupport suami dan anak-anaknya bisa berarti tidak mensyukuri talenta yang diberikan Tuhan? Menurut saya istri berpenghasilan lebih tinggi ya enggak apa-apa. Apalagi misalnya kita masih kerja, suami sudah pensiun ya gimana? Ya enggak ya? Dan itu adalah sesuatu yang perlu kita syukuri. Tetapi nah ini masalahnya, memang ketika istri berpenghasilan lebih tinggi lebih sulit untuk tunduk pada suami dan menghormati suami. Karena itu kita perlu secara lebih sadar melakukan itu. Ngerti nggak ibu-ibu ya? Karena itu kecenderungan ya. Karena itu memang berarti kita butuh kerendahan hati yang lebih ya. Kita butuh untuk kemudian tetap menghargai suami ya. Walaupun dia bukan lagi menghasilkan yang paling banyak. Tapi itu juga sangat tergantung bagaimana suaminya. Kalau suami kita merasa sangat tertekan karena hal itu, mungkin dia perlu mencari jalan supaya istri mengurangi kegiatannya sehingga penghasilan berkurang demi untuk mendukung supaya suami mendapatkan penghasilan yang lebih. Jadi saya rasa sangat tergantung juga situasi setiap keluarga ya. Ada suami yang oke karena menganggap bukan soal besarnya gaji toh, besarnya penghasilan yang benar ya, tetapi yang besar yang benar, tetapi kan bahwa dia juga melakukan apa yang misalnya menurut dia ya panggilan Tuhan dalam hidupnya dan itu
itu yang perlu dilakukan sehingga ya tidak menjadi masalah sebenarnya. Tapi kan seperti saya katakan, bagaimana suami menerimanya itu tentu saja juga akan sangat menentukan ya. Karena itu ini jadi perlu dibicarakan kalau suami benar-benar merasa tertekan karena itu. Ada laki-laki yang kayaknya mungkin tidak bisa menerima. Ya, jadi kita sebagai istri juga seharusnya memakluminya ya dan memikirkan jalan lah bagaimana supaya kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Mari kita tutup dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika pada hari ini kami boleh belajar dari kitab Amsal, tentu saja tidak seluruhnya, tetapi kiranya apa yang kami pelajari itu boleh berguna bagi kami terutama sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anak maupun juga mungkin di dalam keluarga sebagai saudara, sebagai anak. Kami berdoa Bapa, Engkau memberikan peran yang tidak mudah bagi kami para perempuan dan karena itu kiranya Engkau yang memampukan kami untuk boleh melakukan tugas kami dengan baik. Karena penolong berarti seorang yang punya kemampuan untuk menolong. Dan kami bersyukur Engkau memberikan kami martabat dan tugas yang begitu penting. Karena itu ajarkan kami supaya kami dapat melakukannya. Dan tentu saja kami juga perlu melakukannya dengan kemudian melihat prinsip-prinsip kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kami. Dan kami bersyukur berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.